Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Damilia dari kelas 3E Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab soal UTS. Nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang masyarakat multikular? Berikan contohnya. Jadi, multikular itu merupakan masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing memiliki nilai kebudayaan yang berbeda. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang heterogen. Contohnya itu kan di Indonesia banyak nih macam-macam kebudayaan yang berbeda, dari suku yang beda-beda. Dan budayanya tuh antara suku tuh pasti beda-beda, antara budaya orang Sunda, orang Jawa itu beda-beda. Nah, yang nomor 2, apa yang Anda pahami tentang cara pandang? Bagaimana kaitannya dengan budaya? Dan berikan contohnya. Oke, cara pandang adalah cara kita melihat sesuatu dan mengartikan hal tersebut sesuai pemikiran kita. Kaitan antara cara pandang dengan budaya adalah kita melihat budaya orang lain itu dalam hal segi positif maupun negatif, tergantung cara kita menilai dengan pendapat masing-masing. Yang nomor 3 itu apa yang Anda pahami tentang bahasa? Seberapa penting bahasa dalam kebudayaan? Jelaskan dan berikan contohnya. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi. Kaitannya bahasa dalam kebudayaan itu adalah bahasa menjadi penghubung komunikasi dalam atau antar budaya. Misalnya itu kayak saya orang Sunda berbicara dengan teman saya yang orang Palembang, orang Batak, tapi kita berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nomor 4 selanjutnya, identitas memiliki sisi gelapnya. Salah satunya ialah prasangka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prasangka dan berikan contohnya. Prasangka itu berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek atau orang tersebut. Contohnya itu seperti prasangka positif dan negatif. Prasangka positif itu orang yang ikut pesantren kilat, merupakan orang yang beriman dan baik. Prasangka negatif itu seperti orang yang sering keluar malam, yang dianggap orang itu kayak contoh yang buruk. Padahal kan kita nggak selamanya orang yang keluar malam itu membuat hal-hal yang buruk. Bisa aja dia lagi kerja atau sengaja pulang telat jam kerjanya karena ada keperluan yang sangat penting di kerjaannya. Itu yang terakhir itu nomor 5. Inti agama adalah menyediakan petunjuk mengenai bagaimana memperlakukan orang lain dan memperoleh kedamaian batin. Jelaskan tentang asal-usul asumsi dasar, manifestasi budaya dan ajaran dari agama Islam beserta contohnya. Oke, kita mulai dari asal-usul dari agama Islam. Worldwide menyimpulkan asal Islam yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Arab merupakan penganut politesis, memuja dewa-dewa. Mereka tidak memiliki sejarah yang menghubungkan mereka dengan satu Tuhan. Seperti orang Timur Tengah yang lain, mereka memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup, seperti Alkitab. Tidak ada bahasa suci seperti Ibrani bagi Yahudi dan Sanskrit bagi Hindu. Di atas semuanya, mereka tidak memiliki nabi yang dikirimkan Tuhan kepada mereka, seperti yang dibanggakan oleh Yahudi dan Kristen. Nah, sejak kecil Muhammad merupakan sosok yang berwawasan luas. Ketika ia dewasa, ia akan mengasingkan diri ke dalam gua yang dekat dengan rumahnya untuk berdoa dan bermeditasi. Dalam salah satu masa meditasinya tersebutlah dikatakan bahwa malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata kepadanya bahwa Tuhan telah memilihnya untuk menjadi utusannya bagi semua umat muslim manusia. Peristiwa ini membuat Nabi menjadi utusan Allah selamanya. Muslim percaya bahwa Tuhan mereka
Allah telah berbicara kepada manusia melalui nabi-nabi yang lain. Dengan pesan Tuhan, Muhammad dapat mengkhotbahkan apa yang dikenal dengan partikularisme. Elemen kuat dari pesan Nabi Muhammad tentang partikularisme agama mendorong misi penyebaran agama. Pesan Muhammad begitu kuat sehingga ketika digabungkan dengan misionaris dalam beberapa abad Islam muncul di Eropa, Afrika Utara, Persia, Yerusalem, Damaskus, Asia Tengah, Eropa, Mesir, dan Turki. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pertumbuhan dan popularitas Islam terus berlangsung hingga sampai saat ini. Muslim sekarang menjadi kelompok mayoritas di lebih dari 50 negara dan menjadi kelompok minoritas di negara yang lain. Dan selanjutnya itu yang asumsi dasar. Dalam ajaran agama Islam jauh lebih kompleks dan bervariasi dibandingkan dengan agama yang lainnya. Tersebutkan itu ada 4 asumsi dasar dalam agama Islam, yaitu satu Tuhan. Islam menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Yang kedua itu ada tunduk. Asumsi berikutnya berkembang dari ajaran mengenai satu Tuhan yang dipercaya oleh umat Islam. Yang ketiga ini ada fatalisme. Begitu besar kepercayaan mereka terhadap kedaulatan Allah Subhanahu wa taala sehingga umat muslim kebanyakan menganggap apa yang terjadi dalam hidup sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu ada penghakiman. Salah satu komponen penting dalam ajaran agama Islam berpusat pada pandangan tentang penghakiman, yang artinya adalah akan tiba saatnya ketika semua umat muslim akan berdiri di hadapan Tuhan dan dihakimi. Yang selanjutnya itu ada manifestasi budaya. Di sini tuh ada cara hidup yang lengkap. Manifestasi terbesar dan terpenting dari ajaran agama Islam adalah bagaimana Islam menjadi cara hidup yang lengkap. Dalam Islam, kehidupan agama dan sosial itu tidak dapat dipisahkan. Yang kedua itu ada gender. Topik perbedaan gender seperti juga pada Islam merupakan hal yang sulit untuk diamati. Kita sebagai bangsa barat memiliki masalah sebagai orang luar dan sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan model barat ke persepsi budaya Islam dan perlakuan terhadap perempuan. Jadi kan kalau di negara-negara barat itu kan kayak pakaiannya tuh terlalu seksi, kayak membuka aurat, sedangkan di ajaran agama Islam itu untuk perempuan maupun laki-laki itu tidak boleh memperlihatkan auratnya. Nah, yang kedua itu ada generalisme, menyangkut gender kadang melewatkan masalah perbedaan regional. Jadi gender itu disebutkan itu gender itu ada 2. Yang pertama itu yang tentang bangsa barat yang melihat masalah sebagai orang luar tuh berpakaiannya. Yang kedua itu ada generalisme yang menyangkut gender kadang melewatkan masalah perbedaan regional. Selanjutnya itu ada kesenian dan arsitektur. Bagian penting dari budaya Islam adalah karya seni dan arsitektur. Negara muslim seperti yang dituliskan oleh Krim kaya akan lukisan patung dan seni dekorasi. Jadi ajaran umat Islam itu dikenal dengan kaya akan lukisan-lukisannya, kayak patung dan pokoknya seni-seni itu. Dan sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.